Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kelamo Putra, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan cerita-cerita saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati kerajaan Majapahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu diceritakan bahwa Bandar Kuris merasa kehilangan karena seseorang yang menjadikan dirinya kembali berjaya, kembali kaya raya akibat perbuatan Riung Sejati yang tidak lain adalah Prajaga, seseorang yang memiliki kecenderungan untuk bisa mengerjakan sesuatu yang mana tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Dia adalah orang yang memiliki kekuatan panca indera keenam, yang mana dia bisa menebak sesuatu yang tertutup, bisa menghitung sesuatu yang cepat dan tepat, tetapi untuk mengingat namanya sendiri dia tidak bisa. Nah, setelah menolong Bandar Kuris, yang menjadikan Bandar Kuris ini selalu menang di dalam berjudi, akhirnya Riung Sedatu ini setelah melihat sekelompok kelelawar yang begitu banyak terbang di udara, sehingga hatinya tertarik ingin mengejar kelelawar-kelelawar itu yang disaksikan oleh seseorang yang namanya Sanjoro, yang tidak lain adalah adiknya Bandar Kuris. Akhirnya Riung Sedatu mengejar kelompok kelelawar yang terbang di udara itu. Tentu saja tidak mungkin dilakukan seseorang yang memiliki sesuatu pemikiran yang normal, tetapi ini abnormal. Akhirnya kelelawar-kelelawar itu dikejarnya ke arah barat, sehingga sampai mata memandang, maka Riung Sedatu akhirnya sudah tidak nampak lagi. Dan itulah yang menjadikan Bandar Kuris sedih, karena dia ditinggal oleh seseorang yang berjasa kepada hidupnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemanakah Riung Sedatu? Sekarang kita ikuti di Mojopahit. Sudah 3 hari yang lalu, Bunda Ibu Suri, Sri Gitarja, Tribono Tunggal Dewi, dan Raden Cakradhara sudah melepas rombongan dari Mojopahit menuju ke Sunda Galuh yang beribu kota di Kawali untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan adanya persetujuan tentang anak gadisnya, yaitu Prabu Linggobuwono, yang akan dijodohkan dengan Prabu Majapahit, yaitu Hayam Wuruk. Orang-orang yang dilepas untuk pergi ke Sunda itu dipimpin oleh Patih Maduratna, yang didampingi oleh Empu Alam dan dikawal oleh prajurit-prajurit Majapahit, yang mana ada seseorang anak muda yang ikut di dalam rombongan itu, yaitu Udo
Suwaboyo yang tidak lain adalah anak dari Raden Kudomerto dan Dyahmanu. Dan juga ada seseorang yang tidak diutus Ibu Suri, tetapi diutus oleh Mahapati Gajah Mada untuk mengikuti dan menyaksikan dengan mata kepala dan bisa merekam dengan tepat dan bisa melaporkan jujur tidak direkayasa. Dia adalah Gajah Enggon. Oleh sebab itu, sudah 3 hari yang lalu berlayar mulai dari ujung Galuh dan diharapkan nanti membawa hasil di dalam pertemuan dengan Prabu Sunda Galuh dikawali, yaitu Prabu Linggobono. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita tinggalkan rombongan ini dan kita kembali di Kerajaan Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, malam sudah mulai datang di Kerajaan Mojopahit. Sejak pagi mendung sudah berarak-arakan. Siang begitu panas, kemudian berganti mendung lagi, kemudian panas yang luar biasa. Ternyata ini membawa sinyal yang mana akan turun hujan deras. Ternyata benar, di malam hari itu turunlah hujan begitu deras yang mengguyur Kerajaan Mojopahit. Kemudian tiba-tiba diiringi dengan angin yang mula-mula tidak begitu kencang, tetapi lama-kelamaan hujan semakin deras. Suara guntur bergelegar, tatit-tatit berkilat di udara. Kemudian angin datang begitu keras dan kencangnya sehingga mengkhawatirkan semua orang. Ternyata hujan tidak kunjung reda, dan juga badai yang terus mengamuk di Kerajaan Mojopahit sehingga menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di sekitar kota Raja Mojopahit. Bahkan dilaporkan kandang-kandang kuda milik kerajaan, milik istana hancur roboh karena tidak bisa menahan derasnya arus badai yang begitu kuat. Bangunan-bangunan rakyat yang lainnya roboh, dan pohon-pohon yang ada di sekitar patah, tumbang, dan semuanya dalam keadaan rusak. Bahkan Brahmastono, yaitu sebuah pohon beringin besar yang ada di tengah alun-alun kota Raja Mojopahit, roboh ditendang oleh angin, yaitu badai yang begitu kencang, sehingga tidak mungkin Brahmastono yang begitu kuat, pohon beringin yang begitu besar, yang akarnya begitu menggunjam kuat di tanah, tetapi bisa dirobohkan oleh kekuatan angin. Ini menunjukkan bahwa bukan angin biasa, badai yang begitu dahsyat sehingga kekuatannya melebihi daya tahan dari Brahmastono atau pohon beringin besar yang berdiri tegak di tengah alun-alun kota Raja Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, di luar tembok kota Raja, di sana juga merasakan betapa kencangnya angin,
betapa derasnya hujan dan suara-suara guntur yang gemegar. Di sana ada 3 orang yang sedang duduk, yang sedang menunggu redanya angin, badai, hujan. Mereka bertiga memperhatikan keadaan yang terjadi, yaitu Majapahit sedang dilanda serangan angin kencang dan hujan yang begitu deras, sehingga bisa menggeser genteng-genteng dan bisa merusak apa saja yang ada di kota raja Majapahit. 3 orang yang sedang duduk di luar tembok kota raja itu tidak lain adalah Gajah Mada, Gagak Bongol, dan Gajah Sagoro. Kebetulan 3 orang ini sedang dalam perjalanan mau pulang ke kota raja, tetapi terhalang oleh derasnya hujan sehingga harus mencari tempat untuk berteduh. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika Gajah Mada sedang duduk dan menyaksikan angin yang begitu kencang, hujan yang begitu deras, akhirnya Gajah Mada terpikirkan bahwa saat inilah merupakan kesempatan untuk menjajal ilmu yang baru saja telah diterimanya dari Kyai Palagan. Karena ilmu Riung Samudro itu bisa meredam badai, bisa meredam puting beliung, tetapi juga bisa menciptakan badai dan juga bisa menciptakan puting beliung. Oleh sebab itu, Gajah Mada berpamitan kepada temannya, yaitu Gagak Bongol dan Gajah Sagoro, agar dirinya tetap mengawasi dan menjaga Gajah Mada, karena dirinya Gajah Mada akan mencoba dan menjajal kemampuan ilmu yang baru saja dimiliki warisan dari ibu atau Kyai Palagan. Pemirsa dimanapun Anda berada, sementara angin masih terus mengamuk, hujan belum ada tanda-tanda untuk reda. Akhirnya Gajah Mada duduk bersiul, kemudian mencoba untuk masuk ke daerah batin yang begitu dalam, kemudian memfokuskan diri ke pikirannya, kemudian mencipta sebuah rasa yang mana angin-angin yang ada seakan-akan dikumpulkan sehingga digerakkan angin itu. Maka tiba-tiba 2 orang ini, yaitu Gagak Bongol dan Gajah Sagoro, merasakan ada tiupan angin yang ada di sekitar. Kemudian terus Gajah Mada mulai memilin-milin, memutar angin yang ada di dalam angan-angan. Setelah itu digerakkan terus dan diputar terus, sehingga angin itu sudah mulai berputar dan sudah membentuk sebuah angin puting beliung, tetapi masih kecil. Kira-kira tingginya hanya 1 meter. Kemudian terus dikembangkan. Akhirnya tingginya setinggi pohon kelapa. Ini sudah mulai dirasakan begitu kuatnya angin ini. Setelah itu terus dikembangkan dan terus dipilih. Akhirnya ujung bagian atas menjadi semakin melebar dan semakin besar. Setelah itu tiba-tiba angin ini, ciptaan dari Gajah Mada ini,
Gajah Mada sendiri sudah tidak mampu dan tidak kuat untuk menahan angin ini. Akhirnya angin ini merubah dirinya, angin yang lepas dari kekuatan yang telah diciptakan oleh Gajah Mada, sehingga angin ini sulit untuk dikendalikan oleh Gajah Mada. Dan anehnya, angin ini bisa berjalan menerjang berbagai tempat yang dilalui. Gajah Mada hanya bisa melihat saat adanya angin, sinar yang kilatan-kilatan di udara, sehingga hanya bisa memantau karena sulit untuk dilihat. Tetapi andai kata siang hari terjadi, maka akan nampak dengan jelas. Akhirnya Gajah Mada pasrah karena dirinya sudah tidak bisa mengendalikan, yaitu angin yang telah diciptakan sendiri, kemudian melanda rumah-rumah yang ada di luar tembok kota raja. Dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri bagaimana dahsyatnya angin ciptaan dari Gajah Mada itu. Kemudian melalap rumah-rumah yang ada di sekitarnya, sehingga orang yang paling dekat saat itu ada rumah yang tidak begitu besar, yang hanya dihuni oleh 2 orang, yaitu suami dan istri yang sudah sepuh. Kemudian menjerit karena rumahnya dihantam oleh kekuatan puting beliung ciptaan dari Gajah Mada. Gajah Mada hanya bisa mengelus dadanya. Terus ini bagaimana cara mengendalikan angin yang saya ciptakan ini? Gajah Mada menjadi lebih bingung lagi setelah 2 orang yang rumahnya dihancurkan itu kemudian terbang ke atas dan kemudian jatuh dan mati. Demikian juga yang laki-laki, mereka berdua yang berjuang untuk melawan kekuatan angin itu. Maka nenek yang tua itu terbawa oleh obatnya puting beliung dan jatuh dan mati. Sedangkan suaminya masih berjuang. Kemudian dengan kekuatan yang luar biasa dari angin ini, sehingga melepaskan tangan yang sedang berpegangan di sebuah cagak yang kuat, dan cagaknya akhirnya hancur dan orang ini tertindih oleh bangunan yang roboh tadi. Gajah Mada hanya bisa pasrah. Ini bagaimana caranya? Aku sudah menghancurkan banyak bangunan-bangunan, bahkan ada korban akibat dari apa yang aku ciptakan. Kok bisa dimanapun Anda berada, tiba-tiba angin yang begitu kuat ini menuju ke timur, yaitu arahnya ke istana. Maka Gajah Mada tidak peduli hujan, maka langsung mengambil kudanya dan diikuti oleh Gajah Sadul dan Gagak Lolo menuju ke alun-alun, yaitu alun-alun kota raja. Karena angin ini menuju ke arah di mana istana Mojopahit itu berada. Ternyata benar, bangunan-bangunan di sekitar kota raja ini disisir oleh puting beliung yang begitu kuat. Bahkan bekas-bekas tanah yang dilalui oleh puting beliung ini menjadi berlubang-lubang seperti dibor oleh kekuatan yang dahsyat. Gajah Mada semakin bingung karena dia tidak bisa memikirkan andai kata nanti puting beliung ini sampai menerjang istana, pasti istana akan hancur lumpuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, di tengah-tengah kebingungan dari Gajah Mada ini dan hujan masih begitu derasnya turun,
Tiba-tiba dapatlah bayangan ada orang yang datang menghampiri. Orang ini bertubuh, dia menggunakan topi lebar sehingga wajahnya tidak nampak, apalagi tertutup kabut dan hujan begitu deras. Akhirnya orang ini kemudian mencoba untuk menggerak-gerakkan tangannya, dan tiba-tiba muncul sebuah puting beliung di hadapan Patih Gajah Mada. Puting beliung yang diciptakan oleh orang ini, yang mula-mula kecil, akhirnya membesar dan akhirnya besar. Kemudian angin yang diciptakan oleh orang yang baru datang tadi itu kemudian dilepas, sehingga seakan-akan angin ini mengejar puting beliung yang pertama, yaitu puting beliung yang diciptakan oleh Gajah Mada. Setelah bertemu, maka menyatulah antara puting beliung yang pertama dengan puting beliung kedua ciptaan orang yang bertopi lebar tadi. Setelah itu tiba-tiba angin mulai surut sehingga benar-benar puting beliung itu hilang, tetapi hujan masih tetap turun begitu deras. Tetapi angin sudah tidak ada. Akhirnya orang yang ada di hadapan Gajah Mada yang jaraknya kurang lebih 3 meter itu mengatakan, "Kamu begitu sembrono. Kamu sembrono sekali. Baru bisa begitu saja kamu sudah mengeluarkan angin puting beliung." Betapa terkejutnya yang namanya Gajah Mada. Gajah Mada adalah orang yang paling terhormat di kerajaan Mojopahit, orang kedua setelah Hayam Wuruk. Tetapi kali ini dia di hadapan seseorang dimaki-maki, dimarahi. Akhirnya orang yang marah-marah tadi kemudian berbalik dan meninggalkan Gajah Mada. Sebelum dia pergi, dia mengatakan, "Baru bisa begitu saja kamu sudah berani mengeluarkan puting beliung. Sembrono kamu, kamu sembrono." Setelah itu orang ini lari begitu cepat, dan tiba-tiba mata sudah tidak bisa melihat lagi. Gajah Mada termangu-mangu, terperanjat sekaligus terheran-heran, karena benar-benar ini terjadi di depan matanya. Yang dulu dia pernah mendapatkan cerita ada orang yang bisa menghilang, itu masih belum bisa dipercaya. Tetapi sekarang dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa ada orang yang bisa menghilang begitu saja. Pemirsa dimanapun Anda berada, Gajah Mada akhirnya lemas, hanya bisa menundukkan kepala. Kemudian datanglah sahabatnya, yaitu Gagak Bongo dan Gajah Sagor, yang melihat keadaan Gajah Mada yang terdiam, terpaku, tidak berkata sedikit pun. Kemudian Gajah Mada sadar bahwa di kanan kirinya ada sahabatnya yang datang. Tetapi hujan sudah mulai reda. Dan kemudian, "Ikutlah aku." Tiba-tiba Gajah Mada bilang seperti itu kepada sahabatnya. Maka Gajah Mada berjalan begitu cepat menuju ke istana, karena dia ingin melihat keadaan situasi akibat dari terjangan puting beliung yang begitu kuat. Apakah bangunan-bangunan di istana juga ada yang rusak? Ternyata Macan Bliwung memberikan laporan kepada Prabu Hayam Wuruk bahwa banyak bangunan-bangunan yang ada di sekitar istana hancur diterjang oleh kekuatan angin yang luar biasa kekuatannya, termasuk kandang-kandang kuda
termasuk beringin yang begitu kuatnya, dan bangunan-bangunan yang lain juga banyak yang hancur, dan kerusakan-kerusakan ringan seperti ngeloroknya genteng dan bangunan-bangunan yang lain, sehingga semuanya itu dilaporkan oleh macan liwur. Setelah ada seseorang yang datang, maka macan liwur berteriak, "Hai, kamu siapa?" Maka Gajah Mada langsung mengatakan, "Aku Gajah Mada. Adikku macan liwur, ambil obor, bawa ke sini." Kemudian macan liwur memerintahkan kepada anak buahnya segera mengirimkan 3 obor yang ditujukan kepada Gajah Mada. Maka 3 prajurit kemudian datang membawa obor, kemudian diberikan kepada Gajah Mada 1, kemudian yang lain diberikan kepada Gagak Bongol dan Gajah Samudra, Gajah Sagoro. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya 3 orang ini memeriksa sudut-sudut istana. Ternyata benar, kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya serangan badai malam hari itu sungguh luar biasa. Dan akhirnya Gajah Mada sadar begitu hebatnya ilmu riung samudra yang telah diberikan gurunya, yaitu Eyang Pawagal, yaitu eyangnya Gajah Enggon atau buyutnya dari Gajah Sagoro. Setelah pagi hari, semakin jelas kerusakan-kerusakan yang dilihat di siang hari, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat terjangan puting beliung yang diciptakan oleh Mahamantri Makyo Gajah Mada. Dan di dalam pikiran Gajah Mada masih belum bisa melupakan seseorang yang misterius. Siapa itu? Orang yang malam-malam itu datang kemudian memarah-marahi saya. Bahkan dia bisa menciptakan ilmu puting beliung yang sama dengan diri. Akhirnya Gagak Bongol setelah datang dan Gajah Sagoro juga mulai datang. Kemudian diajaklah 2 orang ini ke rumah ibunya Gajah Sagoro, yaitu Nyai Sunomo, karena ayahnya Gajah Enggon sudah bersama-sama dengan rombongan Patih Maduratna dan Empu Elam menuju ke Sunda. Maka datanglah Gajah Mada menemui Nyai Sunomo. Saat bertemu dengan Nyai Sunomo, Gajah Mada kemudian bertanya, "Nyai Sunomo, aku datang ke sini karena ingin mendapatkan keterangan bahwa semalam terjadi sebuah angin puting beliung yang begitu besar. Kemudian terus terang saja, karena disaksikan oleh Gajah Sagoro putramu dan juga disaksikan oleh Gagak Bongol yang sudah mengetahui kalau aku mempunyai ilmu itu. Karena badai itu, malam itu saya ingin meredakan badai, karena saya akan menandingi dengan puting beliung sehingga badai-badai itu akan tergilas habis dan ikut hanyut oleh pusaran puting beliung. Tetapi aku setelah berhasil menciptakan puting beliung yang begitu besar, justru aku tidak bisa mengendalikan. Dan bagaimana cara menghentikan, aku sudah tidak mengerti. Oleh sebab itu, aku ingin bertanya kepada Nyai Sunomo, apakah Eyang Pawagal dahulu ini mempunyai guru?
dia berpikir. Kemudian dia berkata, "Wahai Mahapatih Gajah Mada, kalau eyang saya Pawagal dulu pernah bercerita kepada saya bahwa dia mempunyai seorang guru. Gurunya asalnya dari mana dan bagaimana cara menerimanya ilmu itu dari gurunya, aku tidak mengerti. Tetapi pernah menunjukkan sebuah nama, yaitu nama dari orang yang mengajari ilmu itu, yaitu namanya adalah Ajar bin Tias, yaitu Ajar bin Tias Merti." Siapa? Ajar Mentias Marti, Ajar Mentias Merti. Kemudian Gagak Bongo akhirnya bertanya, "Dari mana itu, Nyai? Orang itu berasal dari mana?" Aku sudah mengatakan tadi, kalau asalnya dari mana aku tidak tahu. Kemudian bagaimana caranya memberikan ilmu itu kepada kakek saya juga tidak tahu. Yang saya tahu hanya itu, namanya adalah Ajar Mentias Merti, Ajar Mentias Merti. Begitu. Baiklah Nyai, terima kasih. Kemudian Gajah Mada menoleh kepada Gajah Sagoro. "Gajah Sagoro, apakah kamu tinggal di sini bersama ibumu atau ikut aku?" Maka Gajah Sagoro langsung berdiri. Gestur ini menunjukkan bahwa dia ingin memilih ikut Gajah Mada daripada diam di rumahnya menunggu ibunya. Akhirnya Gajah Mada berpamitan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Nyai Sunolo, yaitu istri dari Gajah Amor, ibu dari Gajah Sagoro. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gajah Mada kemudian menuju ke sebuah tempat dan berhenti. Saat berhenti maka Gagak Bongo bertanya, "Kakang, mengapa berhenti? Kakang mau kemana?" Gajah Mada diam. Kemudian aku heran. Kemudian saya ini mau bertanya kepada siapa? Kemudian kalau aku menguasai ilmu ini, bisa menciptakan, tetapi saya tidak bisa menghentikan, ini juga susah. Oleh sebab itu, ini ada seseorang yang perlu saya tanya, karena dia orang mengerti. Siapa itu kakak? Maka Gajah Mada setelah ditanya itu berhenti, tidak mau menjawab, hanya tersenyum saja. "Tapi aku sudah mengerti kakang, walaupun kakang diam, aku pasti mengerti orang yang dimaksudkan kakang itu adalah Nadendro kan?" Gajah Mada tidak menjawab iya, tetapi hanya senyum saja. Karena seseorang yang disebut dengan Nadendro ini orang yang memiliki pengetahuan masa lalu yang banyak, karena dia mencatat sejarah-sejarah perjalanan seseorang yang terkenal. Siapa saja, dia adalah Empu Prapanca. Julukannya, nama aslinya adalah Nadendro. Kemudian nama-nama samaran yang lain sebagai sandi adalah Empu Pancaksara. Pemirsa dimanapun Anda berada, berhasilkah Gajah Mada menguak ilmu, yaitu Riung Samudro yang bisa menciptakan puting beliung? Kemudian
Gajah Mada masih belum bisa menundukkan puting beliung apabila diciptakan. Bagaimana caranya mengendalikan puting beliung dan mengembalikan? Masih belum bisa. Tetapi gurunya sudah meninggal, sehingga tidak ada orang yang bisa ditanyai. Bahkan dia sudah menjajal ilmu ini dan berhasil, tetapi tidak berhasil untuk menghilangkan. Untung ada seseorang yang menolong, dan itu menjadi sebuah teka-teki besar di kepalanya Gajah Mada. Siapa orang itu? Apakah dia orang yang menciptakan ilmu itu? Yang seperti yang dikatakan oleh ibunya Gajah Sagor, yaitu Nyai Suno, yang namanya adalah Ajar Wintias Merke, atau pepawagal seni yang datang pada saat itu. Itu menjadi teka-teki besar. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Bagaimanakah nanti rombongan Majapahit yang sudah berangkat menuju ke Sunda? Dan bagaimanakah? Apakah Gajah Mada berhasil memecahkan teka-teki karena mau ditanyakan kepada Nadendra, yaitu Empu Prapanca, tentang ilmu yang baru saja dikuasai itu? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita-cerita saya. Sampai di sini akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.